memberi. Masih ada orang yang berpikir bahwa memberi adalah kehilangan. Juga ada yang spektif mengatakan, aku yang bekerja keras. Orang lain tinggal mengadahkan tangan meminta tanpa kerja keras. Memberi seringkali diartikan secara sempit, yaitu material atau uang dan barang saja. Bahkan pemberian dalam bentuk materi masih juga diembel-embeli imbalan jasa. Agar banyak orang mengetahui seberapa kedermawanan kita. Imbal jasa tersebut dapat berbentuk iklan di surat kabar, media sosial, majalah, ataupun nama kita ditempel di berbagai bagian bangunan yang kita sumbangkan. Perusahaan yang menyumbang sesuatu dipastikan menghitung imbal jasa ini bagi perkokohan citra perusahaan. Ini memang perhitungan duniawi yang sebenarnya hasilnya sangat kecil di mata spiritual. Semua agama mengajarkan kesukarelaan dan keikhlasan sebagai ajaran mendasar spiritual yang bertujuan antara lain 1. Memberi pelajaran, melepas, karena dipahami semua tidak ada yang kekal. Begitu sesuatu yang kita senangi dan cintai terlepas dan terpisah, maka duka muncul di sana. Dari yang paling lembut sampai yang paling menyedihkan, seperti kematian dari orang yang kita cintai ataupun diri sendiri. 2. Memperhalus nilai kemanusiaan dari diri sendiri guna menolong orang lain yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, karena ketidakberdayaan mereka. Bantuan ini indahnya adalah tanpa diskriminasi apapun. Semua agama mengajarkan bahwa nilai tertinggi pemberian tergantung dari tingkat kerelaannya. Agama mengajarkan bahwa bila tangan kanan memberi, maka usahakan tangan kiri Anda tidak mengetahuinya. Ini yang disebut sebagai tanpa pamrih. Orang pun masih banyak menyangkal. Hari gini masih minta tanpa pamrih. No free lunch. Tidak ada makan siang yang cuma-cuma. Gilahnya. Orang memberi banyak kali dengan pikiran seperti orang memancing rejeki. Dengan sedikit umpan mendapatkan ikan besar. Kalau umpannya besar, maka sia-sialah upaya kita. Tidak dapat ikanlah kita. Inilah dunia yang dikuasai oleh nilai-nilai materialisme. Pemberian dalam bentuk materi dalam ajaran Buddha masih termasuk amisadana, bagian mendasar dari dana. Sebenarnya kita bisa memberi dalam berbagai bentuk non-materi yang nilainya lebih tinggi dari materi, yaitu abhayadana dan dhammadana. Abhayadana, kita bisa memberi sesuatu kepada orang di sekeliling kita dalam bentuk non-materi, agar orang memiliki kekuatan, keyakinan, kepercayaan diri untuk bangkit mengatasi kelemahannya, guna meraih sesuatu yang lebih tinggi dalam bentuk kemenangan. Hal ini dapat meraih mukjizat pada orang-orang sekeliling kita, di rumah, anak-anak, suami dan istri, orang sekantor atau di lingkungan sosial kita, dalam bentuk memberi petunjuk atau pengetahuan ataupun keterampilan. Bisa juga dalam bentuk perilaku, guna meningkatkan diri mereka. Bisa juga kita memberi motivasi. Percaya diri. Jangan pernah takut, kamu pasti bisa. Cobalah lihat berapa banyak di lingkungan kita para motivator membuka bisnisnya dan mengeklaim dirinya berhasil memotivasi orang lain untuk bangkit dan berjuang. Satu dari kita dapat memilih setiap saat siapa yang bisa kita bantu dengan cara memberi harapan, kasih sayang, dan penyembuhan batin.
Sebenarnya, orang pertama yang harus kita bantu adalah diri kita sendiri. Dalam Metabawana, kita diajari bagaimana memberikan dampak positif pada diri kita untuk melenyapkan kekotoran batin yang akan mengganggu kemajuan kita meraih kemenangan atau kesuksesan. Bukankah sikap tangan guru kita, Abhaya Mudra, dengan arti jangan takut? Kalau kita khawatir dan takut melaut melawan ombak, maka kita tidak akan sampai ke pelabuhan tujuan. Nikmatilah ketidakkekalan dari ombak dan alun itu. Siaplah dengan ilmu dan keterampilan memprediksi datangnya angin dan badai, serta bagaimana membawa kapal kita mengatasinya secara selamat. Ilmu dan keterampilan semacam ini akan memperkokoh perjalanan hidup banyak orang. Bila Anda mau memberi abaya dana, maka orang tidak akan melupakan jasa Anda. Kemanapun kita pergi akan banyak sahabat yang membantu kita. Yang kedua adalah Dhamma Dana. Pemberian yang tertinggi adalah Dhamma Dana, di mana kita dapat membantu orang lain memperoleh pandangan benar tentang hidup dan kehidupan, dan membantu memberikan arahan dan teknik menerapkan jalan utama berunsur 8. Sang Guru Buddha menjelaskan bahwa pemberian Dhamma Dana ini hendaknya bebas biaya, agar memberi nilai tertinggi atas pemberian kita. Bertambah besar Anda memberi, bertambah besar Anda menerima akibatnya. Dalam memberikan Dhamma Dana ini, hendaknya dengan cara satu tahap demi satu tahap, dan jangan mempersulit orang yang sedang dalam kesulitan. Ada keluhan pada seorang biku. Ia mengeluh, di rumah sudah banyak masalah. Di kantor juga banyak masalah. Ia ingin mendapat keringanan dengan jalan pergi ke wihara. Pada suatu kebaktian minggu, selesai kebaktian, ia mengatakan kepada salah satu biku, "Bante, bukannya saya mendapat keringanan batin, malahan saya mendapat beban batin yang baru, karena ceramahnya begitu tinggi, di awang-awang, dan sangat susah, yang menjadikan beban baru bagi diri saya," ujarnya. Dhamma adalah juga makanan. Kita memberikan makanan sesuai dengan tingkat pemahaman pendengarnya, agar makanan dapat dimakan, dicerna, membuat puas pendengar, serta membuat dirinya sehat batinia. Biarlah dia bisa pulang dengan hati enteng, seraya mengatakan, "Yes, I can." Ya, saya bisa mengatasinya. Dampak pemberian Anda, baik barang, uang, waktu, ataupun nasihat, memiliki hubungan timbal balik atau simbiotik antara pemberi dan penerima. Penerima berterima kasih atas pemberian Anda, dan lebih-lebih Anda berterima kasih mendapat kesempatan emas menanam kebajikan. Hasilnya mungkin nampak pada waktu tidak lama, namun bisa juga dalam jangka waktu yang lebih lama. Anda bisa berbahagia bila mendapat kesempatan melihat kebangkitan orang tersebut. Apapun bentuk pemberian Anda akan membuahkan hal yang positif. Janganlah kita menunggu umpan balik dari si penerima kebajikan kita, karena kita bisa terkena penyakit kecewa dan sakit hati, karena orang yang kita bantu melupakan kebaikan kita. Disinilah letak ujian kita akan keikhlasan melepas tersebut. Selama kita percaya penuh keyakinan atas hukum karma
maka kebaikan dan kebajikan kita akan berbuah kebajikan yang berlimpah, yang seringkali tidak datang dari orang yang kita bantu tersebut. Hidup kita seringan langkah kita. Sikap emang gue pikirin bila kebaikan kita tidak terbalas oleh penerima. Dalam bahasa agama lain, Tuhan tidak pernah tidur mencatat kebaikan dan keburukan semua orang. Agar perilaku memberi dapat memiliki kekuatan yang besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain atau si penerima ataupun orang di sekelilingnya, maka hendaknya kita memberikan perhatian kepada alur berikut ini. 1. Mengapa kita harus memberi? Yang akan memberi manfaat pada diri sendiri, si penerima, serta masyarakat luas. 2. Apa yang Anda dapat berikan, baik yang berbentuk material maupun non-material, seperti waktu, tenaga, atau pikiran, seperti rasa kasih sayang, senyuman, simpati, sapaan, pemberian atau permintaan maaf, perhatian, memberikan harapan ataupun kepemimpinan. 3. Siapa yang paling patut menerima pemberian kita? Janganlah membuang garam di lautan atau menaruh garam terlalu banyak di kuali. Tentu, sanggalah bukan pribadi biku yang paling patut menerima pemberian, karena sangga sebagai kolektivitas orang dengan sila yang begitu bernilai menjadi pelestari dan pelaksana dhamma. Dunia sekarang memerlukan keteladanan atau tuntunan. Penerima dapat anggota keluarga Anda, orang lain, suatu komunitas seagama ataupun bukan, organisasi sosial dan lain sebagainya. 4. Tidak kalah pentingnya Anda mempertimbangkan tentang bagaimana, kapan, di mana dan berapa besar dana yang akan Anda salurkan. Kita memang harus pilih-pilih secara rasional dan emosional yang lebih bernilai kemanusiaan agar memberi dampak yang besar bagi kemanusiaan. Memberi adalah sama seperti orang menanam, selalu memperhatikan bibit, macam mutu dan banyaknya, kualitas tanah, iklim, cara menanam dan memelihara agar dapat tumbuh dan memberi hasil yang maksimal untuk dapat dinikmati lebih banyak orang. 5. Anda harus bergembira sebelum memberi, pada waktu memberi maupun sesudah memberi. Janganlah dilupakan mengajak serta orang lain berbuat kebajikan. Namun, bila ada yang mampu berbuat kebajikan, namun belum mau ikut serta, maka janganlah Anda bersikap negatif, sinis, menyindir, mengatai, atau menyiarkan. Namun Anda hendaknya bersikap belas kasih pada mereka yang matanya masih tertutup debu. Usahakan dia menjadi target Anda berikutnya untuk membuka mata, sebagai bagian Anda menanam kebajikan dhamma. 6. Berbuat kebajikan sebagai suatu pemberian dapat juga dilakukan oleh organisasi sosial maupun organisasi perusahaan, yaitu pemberian pada karyawan dalam bentuk gaji dan jaminan sosial, pendidikan dan keterampilan, juga kepada pemangku kepentingan ataupun masyarakat lainnya. Kekuatan memberi. Memberi adalah seni dan sangat indah untuk memperkaya pengalaman spiritual kita. Dengan menjalankan berdana, maka kita menjadi orang yang berbeda dengan yang lain, yang dapat dikategorikan sebagai orang dermawan atau orang baik hati. Terdapat kekuatan perasaan untuk secara ajeg memberi pertolongan kepada banyak orang yang membutuhkan.
Dengan memberi, Anda dapat menghidupi kekuatan spiritual, jauh dari rasa kesepian karena memiliki banyak sahabat. Tidak gentar akan rasa takut dan hidup Anda menjadi sangat berarti untuk diri sendiri dan orang banyak. Bertambah banyak pemberian Anda pada banyak orang, maka Anda bertambah terberkahi. Ayuwano Sukang Balang, usia panjang, wajah cantik atau gagah, bahagia dan penuh kekuatan. Anda dapat memberikan sesuatu yang berharga pada diri Anda sendiri, keluarga, orang tua, karyawan, tetangga, dan organisasi sosial kemanusiaan yang lain. Dengan kemurahan hati Anda mengajak sahabat lain untuk diajak ikut serta memikirkan dan membantu pelestarian lingkungan, baik manusia ataupun lingkungan hidup lainnya, agar planet yang kita diami menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk dihuni. Adalah penting sekali melepas banyak perbuatan buruk kita sesudah memahami pandangan benar dan mulai memberi ucapan dan perbuatan benar sesuai petunjuk Buddha untuk kebahagiaan dan kesejahteraan lebih banyak orang. Sila atau kemoralan akan membawa kita untuk memperoleh banyak rezeki karena dipercaya orang, menuntun kita ke alam surga dan meraih pembebasan nibbana. Pesan Sang Buddha dalam Dhammapada syair 303. Seseorang yang penuh sadar dan kebajikan juga memperoleh nama baik dan keberuntungan. Ia akan dihormati kemanapun ia pergi. Dalam kesempatan lain, Sang Buddha juga menyampaikan, sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa serakah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.